gali lebih lengkap. Dia kewenangannya ada di apoteker. Cukup? Ya. Ini orang Baik, yang Ibu. yang nanya nggak kontak dengan saya, jadi nggak tahu jawaban saya itu puas apa belum ya. Nanti kan ada Mbak Nuni ya, Mbak Nuni ada yang untuk apa rekon, nanti rekon di Palmerah kan memang rawat jalan juga ya. Udah Ya, pengumuman belum Mbak Nuni? Belum Bu, lagi menunggu. Belum. Saya pendampingan di ini juga, tapi karena saya di TKSD, jadi nggak sering ketemu Mbak Nuni sih. Iya, Pokja admin Ibu ya. Iya, ada yang ada daftar utin ya. Nanti Iya. bisa nambahin itu ya tentang apa rekon rawat jalan ya. Iya Bu, siap. Ya. Ada lagi? Pengelolaan obat expired sesuai standar akreditasi dan bagaimana alur permusnahan obat expired yang baik dan benar. Yang pertama expired, yang kedua bagaimana penilaian akreditasi untuk puskesmas kecamatan yang pelayanan farmasinya terpisah di beberapa puskesmas kelurahan. Yang ketiga, suaranya putus-putus ya. Akreditasi harus tes. Sudah jelas ya Ibu? Sudah jelas? Boleh diulang satu-satu dulu ya, satu-satu dulu ya. Takutnya saya. Oh ya, baik Bu. Bu, pertama bagaimana obat sesuai standar akreditasi dan bagaimana alur pemusnahan obat expired. Tentang obat expired Ibu, alur pemusnahannya di pengelolaan. Ya, yang pertama obat expired itu sebenarnya sudah ada di tata cara di PMK 74 juga sudah ada. Dasarnya kita ngambil dari sana. Kemudian obat pastinya dipisah ya, dipisah kemudian dikelompokkan. Kemudian kita di puskesmas tersebut kita ada tim enggak yang MOU-nya bareng ya. Kadang MOU limbah itu kan limbah B3, limbah medis, obat juga bisa dikelompokkan ke dalam MFK ya, kelompok MFK. Kemudian di sana kalau memang ada MOU berarti kita MOU dengan pihak ketiga. Pastinya jumlah jenis obat yang expired itu harus menjadi data dari kita. Kemudian diajukan pemusnahan berarti ada pengambilannya kapan, pengambilan untuk dimusnahkan, terakhir kita harus punya manifest, bukti pemusnahan dari pihak ketiganya. Bila jumlah kecil, misalnya memang tidak perlu pemusnahan dengan pihak ketiga, menggunakan tata cara pemusnahan seperti biasa, tablet, sirup, kemudian tube, itu pemusnahan yang disebutkan di WHO itu kan boleh dengan ditanam ataupun diencerkan ataupun dengan membuang isi memisahkan itu ada tahapannya, itu ada ya tahapannya. Itu jumlahnya sedikit. Tapi bila jumlahnya banyak, dia harus melalui insinerator ya, harus dibakar, harus dimusnahkan, dan buktinya nanti adalah MOU pihak ketiga dan bukti manifest, buktinya setelah kembali obat itu sudah dimusnahkan. Iya. Itu harus ada SOP-nya ya, tadi SOP-nya harus dibuat. Dan dasarnya dari PMK 74 sepertinya sudah ada ya. Ibu masih terkait dengan expired, Ibu, pada pengendalian obat expired, untuk penandaan obat expired menggunakan indikator warna, apakah boleh menggunakan sistem peringatan, menggunakan aplikasi atau harus benar-benar ditempel di kemasannya, Ibu? Penandaan warna expired obat. Ya, yang pertama sebenarnya di aplikasi udah harus keluar ya, dia udah keluar, tidak ada lagi muncul sebagai stok lah. Aplikasi kan sebenarnya data bergerak ya, data fisiknya pemilahannya dia dibungkus dipisah dengan tempat yang nggak boleh ada di pelayanan, di ruang pelayanan. Kalau di gudang masih boleh, tapi dengan penempatan yang khusus, dengan penandaan yang khusus.
yang tidak boleh terdapat di ruang pelayanan, di ruang apotek. Apalagi dapatnya di unit-unit ya, di unit di UGD, kemudian di obat-obat emergensi. Obat emergensi itu paling sering ya karena dia masih disegel, nggak digunakan, kebetulan memang mungkin pelayanannya emergensinya tidak terjadi, itu lupa mengecek ulang. Nah, itu di SOP-nya harus ada itu secara periodik obat itu kapan dicek, walaupun nggak dibuka segelnya. Karena kalau enggak, kartu stoknya itu adalah yang bisa dilihat dari luar, sehingga di situ ada tanda bulan berapa itu epinefrinnya atau yang lain-lain obat-obat di dalamnya itu akan expired. Paling sering ketemunya di obat emergensi itu expired. Karena udah disegel nggak dibuka-buka. Jadi kalau belum dibuka dianggap itu belum digunakan, obatnya masih utuh. Ya, ternyata di situ udah ED gitu. Itu yang benar-benar harus hati-hati teman-teman ya. Jangan hal-hal kecil begitu, kesalahannya itu pastinya nggak besar itu untuk kesalahan obat di pelayanan, ada obat expired itu kesalahan besar. Mohon izin Bu. Ibu, Ya kebetulan itu tadi saya yang tanya Bu. Ya. Terkait pengendalian obat yang pakai indikator warna itu, maksudnya obat yang kalau di puskesmas itu kan ada kategori warna merah, kuning, hijau. Kalau untuk kadaluarsa kan warna hitam. Nah, untuk penandaan di raknya itu maksudnya apakah kita boleh menggunakan aplikasi yang kita masukin kadaluarsa nanti muncul otomatis warna, misalkan kalau 0 sampai 6 bulan itu warna merah, ya. Terus 6 bulan sampai 1 tahun misalkan warna kuning, di atas 1 tahun misalkan warna hijau. Itu apakah boleh kita pakai itu aja aplikasinya? Apakah kita harus tempel satu-satu di kemasan obat di penyimpanan rak penyimpanan kita, atau hanya mewakili expire obat yang terdekat aja gitu? Boleh melalui aplikasi. Tapi kalau yang udah hitam nggak boleh ada di rak lagi. Dia harus di kelompok tertentu. Ya, jadi pada saat merah menuju hitam kan merahnya kita mungkin ada kesempatan untuk bisa digunakan, sehingga merah itu nggak masuk ke hitam yang sifatnya udah, kalau hitam itu udah dibuang ya, benar-benar. Kalau kuning diusahakan jangan masuk ke merah. Mungkin bisa untuk substitusi ya, kalau obat-obat bisa disubstitusi mungkin bisa digunakan. Kalau hijau kan masih punya waktu ya, tapi dari hijau sebenarnya kita sudah memprediksi tren pemakaiannya. Kalau sisanya 10, sebulannya trennya 2, sedangkan ED-nya tinggal 2 bulan lagi, otomatis kan dia akan masuk ke merah, dari merah itu pasti masuk ke hitam. Nah, itu dari itu pengelolaan kita itu benar-benar sudah bagus banget kalau itu tren itu dilakukan. Jadi pada saat tren hijau, kita sudah menghitung rata-rata pemakaian, kemudian kita melihat apakah tren pemakaian tersebut habis enggak obat sampai masa umurnya. Umurnya 6 bulan lagi, obatnya masih 50 misalnya, 50 box. Sedangkan rata-rata sehari itu, sebulan itu cuma berapa box. Jadi udah diprediksi dia akan masuk ke kuning. Ya bahkan sudah diprediksi masuk ke hitam. Nah saat itu kita sudah bisa mulai peran farmasi bukan hanya obat apa adanya dan adanya apa. Kadang kita ngasih ke dokter, ya dok itu adanya cuma itu. Terus dokter biasa mau ngeresep, apa yang ada ya obatnya, itu nggak bisa. Kita itu terus-menerus kan ada siklus dan di pengelolaan ya. Benar-benar kita berupaya semua indikasi tersedia obatnya. Apakah dengan cara memang tersedia secara memang pengadaan atau dengan dananya cukup, ataupun kita kendalikan pengendalian dengan substitusi. Ya, makasih Bu. Ya. Ibu izin pertanyaan lagi Bu. Apa semua dokumen pendukung akreditasi harus dibuat hard copy-nya, dari tahun berapa perlu disiapkan? Harus dibuat hard copy, dan 1 tahun terakhir di Kemdirjen 3991 disebutkan yang ditelusur adalah 1 tahun terakhir dari saat kita akre. Jadi kalau akrenya di Juni berarti Juni ke Juni. Izin Bu, mungkin kan KMK-nya baru keluar di bulan Maret Bu. Ya. Kalau seperti itu pertimbangannya seperti apa Bu? Apa yang baru keluar Maret? KMK tentang akreditasi puskesmas yang dari 19 menjadi 5 bab kan keluarnya bulan Maret. Oke, terus?
Terus berarti kan dokumen SOP-nya mungkin ada yang diperbaharui, ada yang direvisi. Nah, Ya. berarti implementasinya itu seperti apa Ibu? Dari mulai bulan apa gitu? Dari bulan tahun berapa gitu? Yang disebutkan di Cap Dirjen itu satu tahun terakhir, 1 tahun ke belakang, ya. Kemudian kalau kita pada saat pindah dari 9 bab ke 5 bab, kita muncul review dokumen. Review dokumen termasuk namanya dokumen kan regulasi termasuk SOP, KAK, pedoman segala macam. Nah, pada saat kita review yang kita buat mungkin sebelum masih di posisi 9 bab, ternyata tidak ada regulasi yang berubah di referensinya, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau di semua mau di nomor penomoran, mungkin di historinya penomoran, Bu, kayaknya nomornya kita menomor ulang semua, Bu, di 2023. Jadi perubahan historinya hanya perubahan nomor. Sedangkan prosedur sangat terikat dengan referensi yang digunakan. Dan satu lagi kebijakan. Kapan kebijakan Kepala Puskesmas memberlakukan pedoman tersebut? Bila memang dari 9 bab ke 5 bab dibuat kebijakan Kepala Puskesmas SK-nya baru, otomatis kita review semuanya. Jadi semuanya menjadi SOP 01, di bawahnya ada historinya. Ya. Baik Ibu, yang terakhir dari TTKS Fatima, Puskesmas Cibening, untuk kesesuaian obat sesuai Fornas, ada obat-obat COVID yang masih tersedia di Puskesmas dan tidak masuk Fornas. Apakah itu akan mempengaruhi nilai kesesuaian obat dalam formularium? Obat Fornas obat yang COVID dimasukin ke kelompok lainnya aja. Jadi bukan kelompok rutin. Yang dievaluasi adalah kelompok obat rutin digunakan, sehingga obat rutin tersebut harapannya tidak pernah kosong. Kalau kita udah sepakati obat dari Fornas kita turunkan kabupaten kota, diturunkan ke puskesmas, puskesmas membuatnya kolaboratif. Dok, butuh obat apa aja? Kalau ini nggak ada, oh beli ini, sediakan ini. Itu sepakati, itu yang disesuaikan. Jangan udah sesuai, besok nulis lain lagi, sehingga obat yang nggak ada tetap kosong, obat yang ada tetap numpuk gitu. Itu yang diharapkan. Jadi pengadaan obat di puskesmas benar-benar obat yang dibutuhkan oleh puskesmas itu sendiri. Ya, cukup? Ya, cukup Ibu. Sebenarnya pertanyaan masih banyak banget. Ini cuman karena waktunya terbatas. Mungkin dari teman-teman ada yang enggak, yang agak beda sedikit, ada enggak yang di lain tadi? Kayaknya banyak direkon tadi. Rekon obat ini, coba lihat yang sangat dirisaukan tentang akreditasi itu apa sih? Gitu, ada enggak pertanyaan yang sangat biar terjawab gitu? Ada tentang monitoring obat emergensi, ada sih Bu, bukti penyimpanan. Nah itu tadi kan udah saya jelaskan ya, bukti telusur yang diminta ya. Ya. Terus apa lagi? Mungkin ada Bu yang tentang asuhan kefarmasian yang terekam dalam rekam medis. Bagaimana bila puskesmas sudah menggunakan e-rekam medis, sedangkan e-rekam medis tidak bisa ada asuhan kefarmasian? Apakah bisa dibuat lembar khusus terpisah? Apakah e-resep di puskesmas diperbolehkan? Iya, kita kalau RME kan memang udah pakem ya dari sana. Kalau memang ada CPPT-nya nggak ada slot buat farmasi, kalau dokter menginginkan catatan, kita keluarkan aja dari form. Jadi suatu saat kalau diperlukan dokter, kita punya catatan terhadap pasien tersebut. Karena di RME belum tidak ada ya slotnya. Ya Ibu. Ya, mungkin tambahan Ibu, kalau untuk formulir kayak konseling, PIO, misalnya diadopsi menjadi Google Form gitu Bu, untuk meminimalisir pencatatan dan pelaporan yang tercecer gitu Bu, apakah boleh diadopsi? Boleh banget. Jadi nanti ketika kita menunjukkan kepada surveyor sudah dilihat rekap Google Form-nya itu boleh ya? Ya, bukti pada saat dikirim dalam bentuk dokumen untuk daring itu screenshot aja. Ya, kalau misalnya surveyor meminta pembuktian lebih, itu bisa dijawab, izin Pak, Bu, nanti pada saat luring kami siapkan, itu saja. Yang penting catatan pada saat daring itu benar-benar didengar ya, benar-benar didengar itu
harusnya ada 2 pencatat kiri kanan, walaupun nggak farmasi ya, tim luar misalnya dari tim admin 1 orang, itu mencatat detailnya apa yang kurang, apa kan disebutkan ya, kita bukanya kan per bab, sudah bab kan standar kan EP, per EP itu kan diminta lagi, coba lihat SOP-nya. Nah, di SOP tadi muncul tuh ada, itu kok masih kosong-kosong, di bawah kok ada history, ataupun di atas kok 01, di bawah kok nggak ada history, apanya yang dirubah, itu langsung dicatat. Nah, kembali nanti setelah closing hari pertama itu langsung dikejar. Karena kalau redaksi kita perbolehkan. Harapannya kenapa sih untuk apa akreditasi ini? Kalaupun dapat paripurna, tapi kita tidak mengedukasi dan tidak memberitahu mana yang benar dan salah. Jadi harapannya setelah akri, apapun nilainya nanti strata yang didapat, yang penting semua orang tahu cara membuat SK, semua orang tahu membuat SOP. Jangan lagi 5 tahun ke depan nih akre jauh loh, 5 tahun ke depan masih urusan nanti akre, mulai lagi SOP, mulai lagi SK. Jadi apoteker yang ada di sini semua harus bisa buat SOP, nggak sulit SOP. Template-nya sudah ada dari tata naskah. Isinya itu sesuai pekerjaan apa yang dilakukan, itulah prosedurnya. Perlu nggak bagan alir? Bisa perlu, bisa tidak. Kalau dia simple, itu bisa nggak dibuat bagan alir. Tapi tergantung lihat tata naskahnya dulu. Kalau semua SOP dengan bagan alir, berarti harus. Karena bagan alir itulah tahapan kerja praktisnya. Kita nggak membaca. Petugas melakukan ini, mengambil. Jadi kalau di bagan alir udah ambil, bersihkan, pilah, pokoknya bahasanya bahasa perintah semuanya. Sehingga itu memudahkan kita bekerja dengan lebih cepat. Ya, baik. Mungkin waktunya juga sudah lewat ya Ibu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Apoteker Ryan atas nomor sesi saya materi. boleh diberikan ya ke mereka ya, ke teman-teman ya, kalau Ya, siap, ada Ibu. yang butuh banget ya, mungkin bantuannya silakan ya, sama apoteker harus ya, apalagi ini kan teman sejawat semuanya, harus bisa melewati survei akreditasi dengan paripurna. Farmasinya ya harus paripurna ya. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Apoteker Ryan atas sesi materi dan tanya jawab yang luar biasa, asupan yang sangat bergizi Ibu. Semoga kami petugas farmasi siap dan mudah mengimplementasikannya. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Ya, sama-sama, semangat semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Raya. Kalau ada yang kurang ya, boleh ya nomor saya nanti diberikan kalau memang ada yang ingin yang belum bisa tersampaikan, mungkin bisa saya bantu. Iya, Semuanya lumayan banyak pertanyaannya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Baik, sejawat apoteker dan TTK, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, bisa nanti kami bantu fasilitasi dan juga kita akan lanjut ke materi yang Ibu tunggu ya. Mungkin bagian dari implementasi dari materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Apoteker Ryan, bagian tadi belum bertanya, bisa ajukan pertanyaan di sesi yang ini. Sesi selanjutnya yaitu sharing session kegiatan akreditasi di Puskesmas yang akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Nunik Purwanti SSI selaku apoteker penanggung jawab dari Puskesmas Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat yang baru saja melakukan reakreditasi. Izinkan saya menyapa. Assalamualaikum Ibu Apoteker Nunik. Assalamualaikum Ibu Apoteker Nunik. Waalaikumsalam Mbak Juwita. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk bisa hadir menjadi pemateri webinar kami. Sebelumnya izinkan saya membacakan profil dari beliau. Ya. Apoteker Nunik Purwanti SSI, lahir di Jakarta 23 April 1978, alamat di Koskai Residence Cipondoh, Tangerang Kota, profesi apoteker di STN, tamat tahun 2011, bekerja di Puskesmas Kecamatan Palmerah sejak Maret 2006 hingga sekarang.
Izin Ibu, waktu yang diberikan 60 menit untuk paparan dan tanya jawab, dan mohon maaf apabila nanti saya izin mengingatkan sisa waktu kepada Ibu apoteker untuk kepada Ibu Apoteker Nunik Purwanti SSI, waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Juwita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Bapak Apoteker Muhammad Yamin, Ketua PDIAI ya, DKI Jakarta, Ibu Apoteker Popi, Ketua Hisparkesmas, Ibu Apoteker Ryan, yang alhamdulillah sudah banyak memberikan arahan materi yang luar biasa ya pada hari ini. Kebetulan Bu Ryan juga sebagai pembimbing kami di Puskesmas Kecamatan Palmerah, tapi di Pokja Atmen. Dan karena beliau apoteker, setelah bimbingan sering gitu ya mampir memberikan arahan untuk kami. Kemudian teman-teman peserta webinar yang luar biasa ada 353 ya dari DKI dan di luar DKI yang semangat menghadapi Akre. Masih semangat nggak nih? Udah siang. Allah semangat ya. Semangat. Boleh di share screen nggak, Mbak? Tadi saya minta tolong panitia. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, izin ya teman-teman untuk sharing kegiatan akreditasi di Puskesmas Kecamatan Palmerah, karena kebetulan kami yang pertama di DKI Jakarta kemarin tanggal 12, 13, 14 Juli sudah di reakreditasi. Nanti bisa menjadi gambaran dan pengalaman ya, berbagi buat teman-teman semua yang belum melakukan reakre. Ya, next. Next, Mas. Puskesmas Kecamatan Palmerah, letaknya di wilayah Jakarta Barat, Jalan Palmerah Barat 120, dengan batas wilayahnya dari utara di Jalan Kemanggisan, Kelurahan Kemanggisan, untuk wilayah timurnya di Ledjen S. Parman, Kelurahan Selipi, selatan. Di selatannya berbatasan dengan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ya, dekat Kelurahan Grogol, Puskesmas Kelurahan Grogol itu dari wilayah Jakarta Selatan, dan kalau di pusatnya dekat dengan Pasar Tanah Abang. Kalau dari barat dekat sekali dengan Kecamatan Kebonjeruk. Ya, yang lewat boleh kalau mau mampir. Ini puskesmas kami, Puskesmas Kecamatan Palmerah. Jumlah penduduknya kurang lebih 232 jiwa. Penduduknya nggak terlalu banyak, tapi juga nggak terlalu sedikit. Dengan jumlah puskesmas, ada 9 puskesmas kelurahan. Dan jumlah apotekernya kami ada 6 orang. Ada 2 di puskesmas kelurahan. Dan jumlah TTK-nya total kami 24 jam ada 15 orang. Ini berikut yang di kelurahan. Nah, jumlah kunjungan pasien tahun 2022 ada 307 sekian, dengan jumlah resepnya 163.000 sekian. Kira-kira kalau dihitung kurang lebih ada 400-an resep. Nah, pada tahun 2017 Puskesmas Kecamatan Palmerah meraih akreditasi paripurna. Nah, untuk yang ini masih menunggu ya, belum ada hasilnya, mudah-mudahan masih berlanjut dengan paripurna. Amin. Lanjut. Fasilitas gedung, kami terdiri dari 4 lantai. Untuk farmasi sendiri ada di lantai 1. Dan untuk gudang obat ada di lantai 4. Gudang obat dan alkes ya, sudah pisah. Ini referensi yang mungkin teman-teman sudah tahu, dan tadi juga Bu Ryan sudah sampaikan. Referensinya ada di Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kemudian Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien.
Yang ketiga, Permenkes nomor 165 tentang standar akreditasi puskesmas yang terbaru, dan yang keempat, peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Farmasi untuk bab ini masuk ke bab 3, yang sebelumnya ada 9 bab, sekarang ada 5 bab. Farmasi masuk ke bab 3, bab 3.10 ya, paling terakhir. Kalau dulu kan UKP, kalau sekarang penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan penunjang. Penunjangnya adalah lab dan farmasi. Dari awal, dari bagian registrasi, yang terakhir farmasi, sangat menentukan nantinya pengobatan pasien itu berhasil atau tidak. Jadi jangan sampai awalnya sudah baik, nanti diterapkan salah pemberian obat atau obatnya kurang baik. Dan tadi ya, benar, ketika dari daftar ke dokter ngantrinya lama, nanti marahnya di farmasi. Itu memang sudah menjadi kenyataan dan pengalaman. Ya. Nah, ini dari standar 3.10 ini terkait dari pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur ditetapkan. Ada farmasi klinis dan pengelolaan BMAP. Farmasi klinisnya sudah teman-teman tahu ya, ada pengkajian resep dan penyerahan obat, PIO, misalnya harusnya pelayanan informasi obat, konseling, VCT, ini khusus puskesmas rawat inap, kami rawat jalan, rekonsiliasi obat yang terbaru, PTO, pemantauan terapi obat, dan EPO, evaluasi penggunaan obat. Ya. Lanjut, Mas. Yang kedua, di standar 3.10, pelayanan ya, pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Itu ada perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Ini semua ada di PMK 74 tahun 2016. Lanjut, Mas. Dan teman-teman sudah tahu ya tentang standar ini. Nah, ini mungkin ya yang perlu disiapkan sebagai pengalaman kami ya. Mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sebelum survei akreditasi itu nanti ada pra-survei. Pra-survei itu dilakukan oleh pembimbing. Biasanya itu 2 minggu sebelum survei akreditasi. Nah, 1 pekan sebelum hari H, jadi semua dokumen yang diperlukan diupload ke link. Jadi link survei memberikan link, nanti kita upload ya 1 pekan sebelum hari H. Nah, dokumen itu dan bukti penunjang diupload dalam bentuk scan PDF. Jadi jangan foto langsung diupload, tapi bentuknya supaya rapi dalam bentuk PDF. Terus jangan lupa tanda tangan, misalkan ada notulen, ya jangan lupa tanda tangan yang buat dan pimpinan seperti itu, karena pengalaman ada juga yang itu surveyornya sangat jeli ya, sampai seperti itu juga dilihat. Terus foto-foto jangan foto fotokopi diupload, tapi memang benar-benar foto yang bagus, karena nanti pas saat daring itu kita suruh share screen, misalkan saya minta ini ya, FK apa gitu ya, 3.1 yang E atau yang F, itu kita share screen atau buktinya. Kemudian perangkat daring seperti yaitu laptop, ini teknis, dan jaringan internet dipersiapkan dengan baik, serta diharapkan tidak menimbulkan masalah saat berlangsungnya wawancara dengan surveyor. Ya, baiknya menggunakan headset. Karena nanti dibagi 2, surveyornya hanya 2. Yang pertama itu surveyor admin, dan admin. Yang kedua itu UKPP. Admin dan satu lagi saya lupa, UKM ya. Itu kalau kita UKPP. Itu nanti di breakout room dibagi menjadi 2. Kemudian tadi Urayan juga bilang kita membentuk tim gerak cepat ya. Jadi untuk
memudahkan ketika mungkin ada revisi, ada tambahan, seperti itu. Kemudian yang dicatat apa yang ditanyakan supaya nantinya kalau ada masukan atau tambahan bisa cepat kita selesaikan. Yuk. Mas, yang tadi, Mas? Oh iya. Ya, kemudian hari kedua dan hari ketiga itu offline. Nah, ini yang perlu disiapkan adalah tim ya, tim yang solid dan kompak. Karena kalau kita nggak ada tim, tidak bisa dikerjakan sendiri dengan banyaknya dokumen yang dipersiapkan. Jadi perlu tim yang sangat solid dan kompak dan paham apa yang dibutuhkan. Misalkan teman-teman kekurangan SDM gitu ya, bisa melibatkan teman-teman di kelurahan untuk membantu dalam penyiapan dokumen. Karena banyak sekali dokumen yang harus disiapkan. Kemudian menyiapkan regulasi berupa SK, hadiah, pedoman, SOP, sesuai yang dilaksanakan di Puskesmas. Lalu mendokumentasikan kegiatan yang sudah ada yang boleh dalam bentuk form, foto, atau buku bantu. Terakhir, menerapkan 5R ya di layanan farmasi dan gudang. Karena kemarin survei saya sempat ambil tisu, terus lihat ada debu, dia melap. Jadi seresik itu ya, jadi jangan sampai ada debu di mana-mana. Itu pengalaman yang kemarin kami jalankan. Lanjut, Mas. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini untuk dokumen ya, yang nantinya diupload ketika seminggu sebelum survei akreditasi. Ini sebenarnya merupakan gambaran, bisa jadi di tempat teman-teman beda, tapi mungkin kurang lebih seperti ini. Yang pertama, elemen penilaian yang pertama, tersedianya daftar formularium obat di Puskesmas. Berarti yang kita upload dokumen bukti pelaksana adalah SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan pelayanan farmasi, SK payung bentuknya. Lalu pedoman pelayanan farmasi sebagai acuan buat kita ada bekerja di pelayanan kefarmasian. Kemudian formularium obat Puskesmas. Buktinya fotonya aja. Fotonya, kemudian SK tim perencana obat terpadu. SK tim ini dibuat ketika kita akan membuat RKO ya, dan foto juga itu ketika sosialisasi formularium itu boleh dilampirkan. Ini tanda terima formularium Puskesmas. Ketika formularium sudah jadi, kita minta tanda terimanya, kita buat tanda terima dan yang menerima itu tanda tangan ke unit-unit. Jadi sebagai bukti bahwa kita sudah memberikan kepada unit-unit yang ada ya di Puskesmas. Kemudian SOP penilaian perencanaan obat dan perbekalan farmasi. Ini SOP penyediaan dan penggunaan obat dan perbekalan farmasi, SOP penyimpanan obat dan perbekalan farmasi, SOP penerimaan barang modal dan habis pakai, SOP pemberian obat, SOP pelayanan resep, rapat penyusunan RKO dan formularium Puskesmas. Nah, karena kami ada pasien itu ya, ada pasien PRB, jadi kami melampirkan SK PIC PRB dan SOP pelayanan PRB. Pasti di formularium ada obat-obat yang di luar formularium karena menyediakan obat PRB. Kemudian yang kedua, dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai oleh tenaga
kefarmasian sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. D kan dokumen, observasi, dan wawancara. Ini kami lampirkan dokumen bukti pelaksanaannya ada SK, sama yang seperti tadi, SOP pengelolaan sediaan farmasi, RKO sebagai bukti telah melakukan perencanaan obat, RKO dengan nilai anggaran dengan perencanaan, kemudian surat pesanan penerimaan SPJ obat, ini contohnya saja satu obat ya. Nah, contoh kartu stok, meskipun sudah memakai sistem, boleh kita lampirkan contoh kartu stok yang lengkap, ada batch dan expired. Kemudian SO gudang farmasi, form permintaan obat ke gudang obat, LPLPO, SOP penanganan obat perbakalan farmasi rusak expired, BAST persediaan farmasi BMP rusak, bukti Binwasdal dari Badan POM, kalau ada dari Sudin boleh dilampirkan, daftar obat high alert, daftar obat LASA, kemudian foto dokumentasi penyimpanan obat HIPO, high alert dan LASA, dan monitoring obat high alert dan LASA. Ya, banyak ya. Banyak sekali yang harus dilampirkan. Tapi ya itu tergantung dari puskesmas masing-masing ya. Boleh jadi ada yang beda dengan kami. Seperti itu. Ya. Yang ketiga, lanjut Mas. Yang ketiga, ini dilakukan rekonsiliasi obat dan pelayanan farmasi klinik oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Rekon di tempat kami, tadi ada yang tanya ya, apakah kami sudah melakukan itu, dan rekonnya itu yang mudah-mudah aja, nggak usah yang susah-susah ya. Jadi kita buat kriteria pasien, dan setelah pengalaman sih yang banyak minum obat, yang beli obat itu pasien hamil, ibu hamil, pasien KIA, jadi udah minum vitamin di rumah, punya vitamin. Dan atas arahan pembimbing juga form rekon sudah dimasukkan ke rekam medis. Dokter boleh mencatat obat-obat apa yang pasien punya di rumah atau sudah diminum. Jadi nanti tampil di resep dan farmasi tinggal mencatat saja di form rekon dan menggali lagi sumbernya dari mana. Misalkan pasien gigi, Bu saya tadi udah minum obat apa, misalkan obat. Kadang pasien udah minum antibiotik ya, seperti itu kan nanti tinggal apoteker, oh sebaiknya ke dokter tidak boleh memberi obat antibiotik tanpa resep dokter, seperti itu. Itu ada di catatan form rekonsiliasi obat. Nah, itu dokumennya apa aja? Itu ada SK, ada SOP, rekon, dan formnya, SOP PIO, pelayanan informasi obat, SOP pemberian informasi tentang efek samping obat, ini tambahan-tambahan aja, penyimpanan obat di rumah, dan SOP farmasi klinik. SOP farmasi klinik dibuat semua, jadi dari SOP TO, EPO, konseling, pelaporan efek samping, meso, dan tindak lanjut kalau ada efek samping. Nah, untuk contoh dokumentasinya, PPTO, tampilkan. Misalnya PTO dengan pasien multidiagnosis TBRO dengan diabetes, boleh dilaporkan satu. Terus kemudian EPO kita melakukan evaluasi penggunaan obat, misalnya antibiotik tahun sekali ya dengan metode ATCDDD, itu boleh dilampirkan. Kemudian POR, penggunaan obat rasional, dan konseling. Nah, kalau bisa dibuat juga rekap laporan ESO. Meskipun nihil, lebih baik dibuat laporannya setiap bulan. Nah, untuk elemen yang keempat, dilakukan kajian dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat. Di sini ada SOP pelayanan resep, SOP pemberian obat, kajian dan screening resep. Nah, kami sudah, semua pasti sudah itu ya, kalau di Jakarta resep semua, dan 7B-nya sudah ada di situ, jadi langsung aja pengkajiannya di situ. Dan jangan lupa tanda tangan pasien bahwa sudah jelas diberikan informasi obat. Kemudian dicatat dalam lembar checklist pemberian informasi obat. Ya, setiap hari catat sebagai bukti bahwa kita telah memberikan informasi obat.
Kemudian yang kelima, dilakukan edukasi pada setiap pasien tentang indikasi dan cara penggunaan obat. Ini kaitannya itu SOP PIO, SOP pemberian informasi tentang efek samping obat, penyimpanan obat di rumah, lalu contoh dokumentasi PIO. Dokumentasi PIO-nya, form PIO-nya kita lampirkan. Kemudian pelaporan Yanfar yang di situ ada kajian resep, konseling, PIO yang kita buat setiap bulan. Ya. Lalu contoh PIO, kalau teman-teman punya PIO online seperti IG, Facebook, itu boleh dilampirkan dan di flag sebagai PIO aktif. Kalau tadi kan dokumentasi PIO-nya PIO pasif, dan inilah kita lampirkan PIO aktifnya. Yang keenam, obat emergensi tersedia pada unit di mana diperlukan dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan bersifat emergensi. Dipantau, diganti tepat waktu setelah digunakan dan bila kadaluarsa. Dokumennya, SOP penyediaan obat emergensi di unit pelayanan, SOP penyimpanan obat di unit pelayanan, kemudian contoh dokumentasi tanda terima kotak. Jadi kita sudah memberikan obat emergensi ke layanan, minta lagi tanda terimanya sebagai bukti kita sudah menyerahkan obat kotak emergensi ke layanan. Kemudian penyimpanan dan monitoringnya dibuat setiap bulan. Setiap bulan direkap lagi setiap tahun obat apa yang digunakan untuk kotak emergensi itu. Lalu yang ketujuh, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat, ketersediaan peresepan dengan formularium. SOP-nya ada SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium. Nah, bila ada kekosongan obat, boleh dilampirkan. Ya. Bukti kekosongan barang dari distributor bahwa memang obat itu kosong gitu ya. Terus form keluhan katalog obat dan laporan permasalahan pengadaan obat, kenapa obat itu kosong. Lalu contoh dokumentasi evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium dan evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium yang dibuat setiap bulan. Ya, sudah ya 7 ya. Buktinya ada 7. Nah ini sesuai dengan judul ya, kisi-kisi seperti ujian. Daftar wawancara yang kemarin kami diwawancara, nah adanya tim gerak cepat itulah yang ternyata ada manfaatnya gitu. Saya juga nggak tahu kan kalau bakal diminta untuk sharing ya, tapi dengan tim saya yang banyak mencatat pertanyaan-pertanyaan ternyata bisa berbagi di sini. Kalau nggak dicatat, mungkin saya akan lupa ya pertanyaan-pertanyaannya. Tapi ya, surveyor itu kan beda-beda. Bisa jadi A ditanya tapi B tidak ditanya, atau sebaliknya. Ini mungkin gambaran aja buat teman-teman semua. Ya. Wawancara pada saat daring, sebenarnya pada saat daring tuh bab kami dilewati. Jadi sudah selesai, sudah, kok farmasi kok nggak ditanya ya. Jadi kami ke K1 UKP, farmasi kok apa lupa atau gimana ya, akhirnya ditanyakan kepada K1 UKP gimana farmasi. Untuk dokumen alhamdulillah ya tidak ada masalah, kami aman, dan hanya wawancara. Akhirnya kami diwawancara gimana sosialisasi perbuatan formulir puskesmas, ada formularium tidak, seperti itu. Kemudian penyimpanan pelabelan obat rasanya seperti apa, lalu pelaksanaan PIO-nya gimana, ada buktinya enggak, rekonnya seperti apa, buktinya ada tidak. Nah, pemusnahan obat ED-nya seperti apa, monitoring persiapannya dengan korpus gimana. Nanti saya lihat ya pas saat kami observasi bukti-buktinya. Jadi pas saat ini kalau bisa sih nanti besoknya kalau sudah disiapkan seperti itu. Kemudian ini ditanya lagi SOP dan monitoring obat emergensi. Jadi ketika dipakai itu harusnya unit ya, unit yang memakai lapor ke farmasi dan penggantiannya seperti apa, diganti dalam berapa jam, waktu berapa jam. Kalau di kami dipakai, nanti unitnya melapor, misalkan dari perawat UGD memakai, melapor ke farmasi, diganti dengan yang
kotak emergensi cadangan, lalu setelah pergantian shift baru diganti yang punya UGD seperti itu. Kemudian penyimpanan obat narkotik psikotropik, ya. Lalu prosedur penyimpanan obat di gudang, pakai palet tidak, AC-nya berapa, itu monitoring suhunya, itu ditanya juga. Kemudian indikator mutu di layanan farmasi, indikatornya apa, cara menghitungnya gimana, ya. Lalu proses kajian resep. Proses kajian resepnya seperti apa? Kalau kami itu sudah di resep, jadi gabung, tidak ada form kajian resep lagi. Nah, ini pada saat observasi hari kedua, hari ketiga tidak turun, hanya hari kedua saja. Hari kedua proses pengolahan farmasi dicek ya, stok fisik. Nah, makanya kartu stok memang meskipun sudah sistem, kalau bisa kartu stok tetap ada. Jadi memudahkan supplier cek stok fisik itu, cek stok narkotik, obat narkotik dicek. Untuk di gudang sampel obat juga diambil, satu obat untuk yang gentamisin kalau nggak salah, dicek apakah sama dengan kartu stok. Lalu ada formulir puskesmas di layanan farmasi tidak. Nah, kalau ada ya kita serahkan ya ke supplier. Kemudian proses kajian resep ya, dan tadi saat pemberian obat pada pasien seperti apa. Kemudian pelabelan obat dan sediaan farmasi yang mengandung B3. Ini yang kemarin agak terlewat ya. Jadi nanti ada obat yang mengandung B3 itu kan alkohol yang mudah bahan berbahaya ya. Ada alkohol itu H2O2 dan betadine ya, itu kalau bisa di labelin gitu ya, stiker B3. Kemudian pengecekan monitoring suhu ruangan dan gudang farmasi, apakah dimonitoring setiap hari atau tidak. Lalu pengecekan penyimpanan dan pelabelan obat lasa. Obat lasa di label, di stiker ya, di stiker dengan lasa, dan penyimpanan obat high class sebaiknya disimpan secara terpisah, lemari terpisah. Lanjut, itu pada saat observasi. Ini contoh-contohnya yang nanti bisa diupload. Contoh formularium puskesmas kami. Formularium puskesmas dibuat kapan gitu kan? Harusnya setiap tahun ya, jangan pas Apre aja mau buat, tapi setiap tahun harus buat formularium. Kemudian contoh pedoman pelayanan kefarmasian yang terbaru. Kalau dulu akreditasi 2017 tidak ada pedoman, kalau yang sekarang ada pedoman pelayanan kefarmasian. Lalu ini penyimpanan obat high alert di lemari ya, lemari terpisah, dan penyimpanan obat lasanya. Nah, ini kalau bisa itu juga di-upload di Google Form, jadi Google Drive, jadi supaya sudah melihat gitu ya, tanpa banyak bertanya lagi pada saat observasi. Seperti itu. Lalu ini monitoring obat lasa dan monitoring obat high alert. Jadi obat yang diberi label dibagi dengan jumlah obat lasa. High alert pun seperti itu, dibuat setiap bulan. Nah, ini bukti rekon kami yang sudah terbaca di resep. Nah, farmasi tinggal mencatat saja di form rekon. Bagaimana kalau belum bisa masuk ke rekam medis, ya cukup di form saja gitu kan, form rekonstruksi obat, dan diberi keterangan, dijelaskan kembali apakah obat itu dilanjut atau stop atau pemakaiannya berubah, seperti itu. Untuk rekon, lalu nih contoh kajian resep ya, yang sudah ada di resep 7B. Kalau mau penambahan boleh, tapi kemarin saya sempat menambahkan menjadi 10B, jadi informasi obatnya lebih lengkap, tapi kami memakai SIGDA ya, tapi kata IT
Ya. Karena tidak bisa tampil obat-obat. Kalau pasien kan suka beli obat yang luar seperti itu, tapi dengan lama-lama bisa obat itu bisa obat-obat paten yang bisa tercatat gitu dalam form rekon. Nah ini contoh PIO, ada PIO aktif dan contoh form PIO pasifnya. Contoh PIO aktifnya tadi yang saya bilang adanya IG, YouTube boleh diupload ya. Kalau bisa surveyornya ikut follow juga. Jadi tahu ya kegiatan farmasi di puskesmas. Lalu lanjut ini bukti contoh ya, contoh box emergensi yang kami punya, ada stiker ya, disegel. Oke. Kemudian daftar obatnya ada di atas, terlihat. Jadi bisa dimonitoring apa tiap bulan ada yang expired, dan itu tugas kami yang melakukan monitoring setiap bulan dan direkap tahunan obat-obat apa aja yang dipakai. Lalu lanjut yang terakhir, bukti dokumen penilaian yang terakhir ya, ini evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium. Jadi obat-obat apa yang kosong, obat-obat yang tadi Mas ya, obat-obat apa yang kosong dibagi dengan jumlah obat yang ada di formularium. Nah kalau ada kekosongan, tadi ya bukti apa dilampirkan kenapa kosong, ada keterangan dari distributor. Kalau untuk lembar evaluasi terhadap resepan, kebetulan kami sudah sesuai dengan obatnya sudah sesuai dengan sistemnya, tidak ada dokter yang meresepkan di luar formularium, dan ini dimonitoring juga setiap bulan. Dilampirkan nama-nama pasien, nama obat itu bisa tarik data kalau kami dari Sikda. Ya. Lanjut Mas. Lanjut. Nah ini foto-foto ya kegiatan waktu telusur lapangan. Ada wajah-wajah tegang dan yang terakhir ada senyum sedikit. Wajah-wajah tegang waktu hari kedua apotek dan ke gudang pengecekan obat. Lanjut, ini dokumentasi aja. Ya. Nah, ini ada pantun ya. Imunisasi supaya sehat. Oh, kepotong ya, Mas? Oh ya. Imunisasi supaya sehat. Vaksinnya dari negeri Cina, akreditasi dengan semangat agar mendapat hasil paripurna. Ya, mudah-mudahan amin ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan yang baik ya, paripurna, farmasinya paripurna, karena farmasi bisa menambah poin untuk elemen penilaian yang lain. Ini sebelum ditutup ada video ya, Mas. Ada nggak Mas videonya? Oh iya, ini video alur pelayanan farmasian ya di tempat kami. Kok nggak bisa itu ya? Nggak bisa bunyi ya Mas? Penyiapan obat. Tiketnya sudah e-label, pemberian informasi obat, membuat mahasiswa ya, mahasiswa PKPA di kami, mengecekkan
konseling. Biasanya pasien HIV yang kami konseling. Lalu ada PIO, pelayanan informasi obat dengan leaflet-leaflet. Ya, mungkin itu aja. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, sejawat Lekter dan TTK, kami buka sesi tanya jawab. Bagi bertanya bisa raise hand sambil menunggu kita dulu ya. Izin Bu Nunik ada pertanyaan dari anonim. Izin bertanya Ibu, untuk puskesmas kelurahan yang reakreditasi, formularium dan SOP serta SK ikutin puskes kecamatan atau diupdate sesuai yang dikerjakan di PKL Bu? Mungkin langsung dijawab ya Bu. Formularium ya Mbak? Iya, formularium dan SOP dan SK dari puskes kelurahan. Kalau formularium, di formularium puskesmas kecamatan itu kami menambahkan ada ketersediaan obat. Jadi ada kolom ketersediaan obat PKC dan PKL. Kalau itu disesuaikan. Jadi kalau misalnya di PKL nggak ada, yang nggak usah dicek list seperti itu. Jadi kami menambahkan kolom ketersediaan PKC dan PKL. Kalau tadi SOP kayaknya sama ya, kalau SOP dan SK juga sama, karena semua menginduk ke kecamatan. Hanya tadi formularium ada checklist ketersediaan obat di dalam kolomnya itu PKC atau PKL. Seperti itu. Berarti menginduk dari PKC ya, untuk PKL. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu. Udah Mbak? Putus-putus ya? Terus bertanya, di bab 4 itu berkaitan dengan bab 3, kemudian apakah SOP tersebut SOP keseluruhan atau hanya PoliTB saja? Izin Ibu, mau langsung dijawab. Mbak. Putus-putus ya Bu? Saya ulang ya Ibu. Halo, putus-putus. Iya, halo. Saya dari TTK Taufik Ilyas, PKC Kebonjeruk. Izin bertanya, di bab 4 ada tentang pengelolaan dan perhitungan OWAT dan non-OWAT. Apakah bab 4 itu saling berkaitan dengan bab 3? Kemudian, apakah SOP tersebut keseluruhan atau hanya PoliTB saja? Sudah terdengar, Ibu? Halo? Izin Ibu, tes. Maaf Mbak, tadi saya kelempar. Izin tes. Halo? Dengeran nggak Mbak? Halo Mbak. Oh, tadi saya ulang lagi kelempar. pertanyaannya Ibu. Saya Iya. ulang lagi pertanyaan. Oh, saya pikir sinyal saya yang jelek. Izin Ibu, untuk pertanyaannya saya ulang lagi ya. Ya. Dari TTK Taufik Ilyas, PKC Kebonjeruk, izin bertanya di bab 4 ada tentang pengelolaan dan perhitungan OWAT dan non-OWAT. Apakah bab 4 itu saling berkaitan dengan bab 3? Kemudian apakah SOP tersebut SOP keseluruhan atau hanya PoliTB saja? Mungkin ini terkait SOP obat program ya Bu ya? Apakah seperti apa gitu? Itu dibuat sendiri, jadi bagian kita farmasi yang buat.
tentang SOP tadi ya, logistik OAT dan perhitungannya. Jadi farmasi Mbak yang buat. Beda dengan, jadi obat program beda dengan obat-obat yang lain. Itu kalau nggak salah ada 2 SOP, pengelolaan dan perhitungan obat OAT dan OAT. Jadi farmasi yang buat. Izin Bu, untuk program lainnya, apakah hanya yang ditanya saja atau kita buat SOP satu-satu, misalnya program HIV, program yang ditanya aja, yang ditanya aja. Iya, kebanyakan nanti. Ini juga baru, kayaknya dulu belum pernah ya ditanya ya. Izin Bu, tapi perlu ada SOP khusus nggak tentang pengelolaan obat program seperti itu, Ibu? Oh, kali itu aja ya, vaksin. Kalau selebihnya sih saya enggak. Oh. Gabung dengan farmasi. Ya, baik Ibu. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu dari Sisilia Oktari. Untuk monitoring obat high alert dan LASA, bentuknya berupa apa? Penyimpanannya bagaimana untuk di gudang farmasi maupun di apotek? Tadi ya sudah saya kasih contoh ya, form monitoringnya saya buatnya seperti itu. Dan untuk penyimpanannya obat high alert itu secara dipisah dan diberi label. Kalau obat LASA juga dipisah untuk obat LASA-nya dan diberi label. Tadi kayak sudah contohnya ada deh di slide saya. Bisa dilihat lagi. Penentuan obat high alert LASA-nya itu kita menentukan sendiri atau seperti apa Ibu? Perlu ada SR sendiri atau seperti apa? Iya, sesuai dengan itu kan yang ada obat-obat yang ada di kita. Kalau obat LASA-nya itu. Sama high alert-nya. Pertanyaan dari peserta anonim, kalau kami tidak melakukan PTO, apakah buat SOP juga? Kalau tidak melakukan ya nggak usah. Kalau buat SOP kan berarti harus melakukan ya. Kenapa nggak melakukan? Mungkin kalau misalnya di daerah belum ada apoteker, ya mungkin nggak usah. Intinya ya. Kalau untuk pelayanan farmasi klinis Bu yang seperti sudah disebutkan tadi satu persatu, apakah semuanya harus ada SOP-nya satu persatu? Iya, semuanya. Semuanya kami buat. Karena itu kan merupakan standar ya. Baik Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari apoteker Vika dari PKC Celincing. Assalamualaikum Mbak Nunik, maaf mau bertanya, mau minta tolong sharing tentang bukti yang benar pelaksanaan FIFO dan FEVO, baik di gudang besar sebagai penyedia obat untuk seluruh kelurahan dan juga di layanan farmasi ke pasien. Jadi FIFO dan pelaksanaan apa yang baik dan benarnya? FIFO dan FEVO. Kalau kami sih dari gudangnya menginfokan ya kalau untuk obat-obat ED 6 bulan ke depan tuh obatnya apa aja. Jadi dimonitor dan ada monitornya juga untuk PJ gudang kami dan diinfokan ke grup. Jadi saling tukar. Oh di sini mau expired bisa tukar ke kelurahan. Jadi menghindari obat-obat yang expired. Saling inilah intinya komunikasi ya. Komunikasi di grup farmasi seperti itu. Satu lagi untuk yang di kolom chat, habis ini kita beralih ke yang raise hand. Izin Bu bertanya mengenai pengelolaan vaksin, apakah ditanya saat akreditasi farmasi? Kalau vaksin kemarin sih enggak sih Mbak ya, enggak ditanya. Entah mungkin kelewat atau emang, tapi sih tidak ditanya. Hanya program vaksin aja minta SOP-nya gitu. Mungkin dari programnya, untuk logistiknya sendiri tidak ditanya. Oh iya, karena mungkin luar biasa upload begitu detail kali ya Bu ya. Luar biasa, jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi dari surveyor. Baik, saya persilakan untuk yang raise hand, Dwi Nurlita, persilakan. Ya, Dwi Nurlita.
Silakan Saudari Dwi Nurlita. Sudah buka mic ya? Dwi Nurlita, dipersilahkan. Mungkin lanjut ke Sidoarjo, Puskesmas. Atau lanjut ke Marini, Puskesmas Mandalawangi. Ini dari Puskesmas Mandalawangi. Belum ada. Belum ada ya. Lanjut kepada TTK Sri Nurul Hidayati. TTK Sri Nurul Hidayati. Aliyah atau ada Alia Rahmah? Sepertinya terkendala ya. Kira Herunisa. Izin Bu Nuni bertanya. Ya, Mbak. Ya, silakan. Ya, ini ada 2 pertanyaan sih Bu. Yang pertama keterkaitan pelabelan HECLET, terutama untuk obat-obat yang diberikan langsung ke pasien. Nah, itu apakah untuk pelabelannya langsung per strip blister atau ketika penyerahan obat ke pasien tanpa diberikan label? Yang pertama. Yang kedua, ketika pengisian form CPPT, apakah surveyor ketika telusur lapangan meminta kita untuk melakukan simulasi pengisian form CPPT? Nah, makasih Bu Nuni. Assalamualaikum. Ya, salam. Mbak Evi ya? Iya Bu, izin. Tadi apa ya? Yang pertama, itu ya HECLET ya? Iya, yang HECLET kayak contohnya metformin. Kan Metformin, itu oh iya. pasien. Oh tidak Apakah Mbak. perlu? Oh enggak ya Bu ya? Enggak, jadi pas saat penyimpanan saja. Untuk ke pasien sih saya belum ya, belum. Berarti ketika nanti surveyor telusur ke lapangan dan ada persiapan obat HECLET, berarti tanpa kita membelikan label di blister ya Bu ya? Iya, pas terus penyimpanan untuk, aja. Penyimpanan saja. Iya. Terus yang kedua keterkaitan pengisian form CPPT. Ketika kemarin Ibu telusur lapangan, apakah surveyor meminta kita untuk melakukan simulasi pengisian form CPPT? Oh tidak Mbak, tidak, nggak ditanya sama sekali malah. Berarti waktu pas saat penguploadan dokumen, Ibu mengupload itu nggak Bu contoh CPPT yang sudah kita laksanakan atau tidak mengupload ya, hanya cukup dengan SOP? Tidak Mbak, karena saya pikir sih kalau CPPT itu lebih ke rawat inap ya, jadi mungkin surveyornya, oh ini kan rawat jalan, itu sih ituan saya ya, cuman pada saat itu sih tidak ditanyakan sampai ke CPPT itu, tidak. Ya, makasih Bu Nuni. Ya, sama-sama Mbak Evi. Waalaikumsalam. Ada lagi Mbak Jui? Assalamualaikum Ibu Nuni. Salam. Izin bertanya tentang formularium puskesmas. Itu kan di puskesmas itu ada obat JKN, sumber dari JKN. Nah itu apakah diterakan juga di formularium puskesmas? Terus yang kedua, untuk obat-obat yang harus tersedia di FKTP 1 itu ada obat-obat yang seharusnya tidak terdapat di FKTP, itu juga harus diterakan di situ. Kalau JKN, Ibu maaf puskesmas mana ya? Puskesmas Daya Utama Banyu Asin, Sumatera Selatan, Ibu.
Oh, berarti daerah ya? Iya, Itu obatnya dari itu ya, dinas ya? obatnya untuk ya Kalau dari kami kan dinas udah tapi BLUD. oh gitu ya. Kalau kami sudah BLUD, berarti kalau JKN itu program maksudnya ya? Kalau di Ibu gitu enggak? Kalau di saya gitu, kayak obat hibah gitu kan ya dari dinas. Iya dimasukin juga kayak obat ARV, obat TB itu dimasukin juga Bu ke dalam formularium. Terus Jadi tadi, dipisah ya Bu ya? Maksudnya diterakan tapi dipisah gitu ya? Sumbernya dari boleh, kasih keterangan. gitu. Kayak saya kan ada obat tingkat 2, jadi saya kasih keterangan di samping Fornas tingkat 1, tingkat 2 karena saya ada obat-obat PRB yang harusnya ada tingkat 2 seperti itu. Oh gitu. Sama Diberi satu lagi Bu, ya, Bu. untuk pedoman pelayanan untuk pedoman pelayanan kefarmasian di puskesmas, itu kita referensinya dari mana? Pedoman pelayanan ya. Iya. Tadi Bu Ryan sudah sampaikan ya, itu lebih ke apa? Kalau saya salah dengar ya, kalau saya sih dari itu ya, dari PMK 74 tahun 2016. Jadi di situ sebagai acuan kita dalam bekerja, yang isinya ada tentang tenaga farmasi, ya fasilitas, tata laksananya, pengelolaan logistik, dan keselamatan pasien, keselamatan kerja, dan pengendalian mutu di puskesmas. Seperti itu. Bisa di copy paste gitu ya Bu ya? Ya boleh. Oh iya. Tinggal Terima kasih, disesuaikan Bu. aja Bu. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Lagi Mbak? Ada lagi Bapak Ibu? Yang sudah raise hand dipersilakan membuka mic. Sambil menunggu nih Mbak, ada pertanyaan chat. Isi dari obat emergensi setiap ruangan itu harus sama atau berbeda-beda tergantung kebijakan. Seperti poliimunisasi harus ada aboket NaCl atau glukosa, dan jika tidak ada pengeluaran, maka obat dan alkes bisa expired. Mana mengatasinya? Ya, kalau obat-obat kotak emergensi sama semua Mbak. Sama semua ya. Kalau beda-beda repot juga farmasinya. Ini ada, ini tidak ya. Jadi kami buat sama semua dan ada daftarnya. Dan kalaupun tidak dipakai expired ya memang harus ada ya, mau diapakan ya tidak apa-apa ya, nggak masalah seperti itu. Baik, izin menyambung sedikit Bu, untuk poli-poli yang menyimpan obat seperti poli KIA kan ada obat KB suntik, terus poli gigi juga ada bahan-bahan gigi, itu boleh menyimpan sebatas apa? Boleh menyimpan di ruangan masing-masing dan menjadi tanggung jawab farmasi juga atau sudah jadi tanggung jawab pelayanan gitu Ibu? Kalau logistik penyimpanannya memang di farmasi ya, di farmasi, dan mereka biasanya ambil seperlunya aja, jadi nggak banyak, misalkan untuk kebutuhan berapa hari mereka ambil dan tidak sampai banyak gitu menyimpan di ruangan seperti itu untuk poli gigi. Baik, untuk yang raise hand Saudara Lita, dipersilakan. Peserta yang raise hand bisa langsung open mic-nya dan langsung bertanya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Sinta, apoteker dari Pesanggerahan, mau izin bertanya. Tadi kan bukti yang untuk evaluasi kesesuaian persetan dengan formularium itu hanya sampling ya Bu? Iya, sampling. Karena kalau semuanya banyak juga. Di SOP-nya berarti dijelaskan lagi kalau memang hanya pengambilannya untuk sampling aja? Iya. Oh baik. Iya. Samplingnya itu udah ditentukan Bu angkanya atau enggak nanti sih. jumlah resep itu hari itu berapa? Enggak.
nggak ditentukan ya, buat contoh aja sih Mbak. Sebenarnya kalau kita nggak print juga nggak masalah, nanti tinggal kasih lihat soft copy-nya aja kalau di komputer di Sikda kan ada ya, register nama pasien dan dapat obatnya itu sudah ada. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak. Dari peserta raise hand, dipersilakan. Dipersilakan peserta raise hand. Mungkin karena waktunya juga ya. Waktunya sudah lewat 5 menit juga. Nanti boleh kalau mau yang hanya sedikit boleh japri ke saya Mbak. Oh iya, Mbak siap. Juwita, waktunya masih Ya. bisa sampai jam 12. Oh, sampai jam 12, baik. Oke, ada waktu 9 menit. Ayo silakan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Ini sangat kesempatan nih mumpung. Izin Mbak Juwita, saya juga masih hadir kalau memang Oh ya, Bu Raya. waktunya barengan ya. Iya, Nanya Mbak, iya Bu. dari Puskesmas Pasar Minggu, mau Iya. nanya untuk indikator mutu dan kinerja farmasinya apa ya? Beda nggak indikator mutu sama kinerja itu? Mohon contohnya ya Mbak Nuni. Makasih. Ya, indikator itu ya, kalau di kami di layanan masih waktu tunggu obat racikan dan non racikan. Kalau untuk gudang tidak ada obat expired di layanan. Itu sih Mbak kalau di kami indikator mutunya. Nah kalau untuk di PPI ya, indikator mutunya itu obat rasional, penggunaan obat rasional antibiotik yang seperti kita buat ya, POR. Itu untuk ada kan di PPI. Nah, untuk di keselamatan pasien, penggunaan obat itu indikatornya penyimpanan obat rasa dan monitoringnya. Itu nanti kaitannya dengan keselamatan pasien. Ini itu Mbak. Terima kasih untuk Saudara Lita dari Sidoarjo. Persilakan. Saudara Marini. Dan Puskesmas Sidoarjo. Silakan yang sudah raise hand untuk buka mic-nya. Assalamualaikum, izin bertanya Mbak. Waalaikumsalam. Saya apoteker dari Puskesmas Rangbakung Jambi. Izin bertanya, kalau mengkaji resep itu boleh di belakang resep di print atau di lembar lain lagi? Ibu resepnya masih manual ya? Iya, masih manual. Kami belum ada. Resep. Ya boleh bikin stempel 7B, nanti di stempel, nanti di situ boleh Bu di checklist. Itu untuk memudahkan juga. Oh, itu berarti ada tanda tangannya Bu ya? Iya, tanda tangan dari pasien. Pasien. Iya, itu bukti bahwa pasien sudah menerima informasi tentang obat. Berarti kita buat stempelnya di belakang resep berarti ya? Boleh, iya di belakangnya. Terus mau nanya lagi tentang konseling. Ya Bu. Kalau konseling itu harus pakai foto atau cuma dokumen aja? Dokumennya saja boleh, tapi nanti pas saat, kalau saya kemarin juga bukti foto kami melakukan, contohnya saja ya, bukti foto kami melakukan konseling, itu biar lebih bagus ya dan lebih jelas bahwa kami melakukan konseling, contohnya saja. Tapi kalau keseharian cukup
dokumennya saja nggak apa-apa. Dokumen Terus kalau formnya. konseling tuh harus pasien harus membawa rekam medis ke kita atau tidak perlu? Rekam medis enggak, Bu? Jadi cuma lihat dari resep apa yang mau. Iya, iya. Ya, dari resep, mungkin dari dokter diarahkan untuk konseling, atau kalau kami pasien yang pertama minum obat ARV, kami konseling. Itu khusus obat ARV aja ya? ARV, ya Ibu bikin buat kriteria aja, kan nggak mungkin ya semua kita konseling. Iya. Buat kriteria aja dan semampunya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Izin untuk Ibu Nuni, karena Ya, waktunya Mbak. masih ada pertanyaan Ibu Rayan yang belum terjawab. Ibu Rayan bersedia Ya, untuk boleh. menjawab. Saya bacakan dulu pertanyaannya dari Apoteker Alifa, Puskesmas Sawah Besar. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu Rayan, apakah obat pada formularium wajib tersedia 100% di Puskesmas? Bagaimana solusinya jika Puskesmas belum dapat melakukan pengadaan obat yang kosong? Izin Ibu Rayan. Langsung aja ya. Iya. Siapa tadi yang nanya ya? Apoteker Alifa. Alifa, seharusnya sebenarnya kita sudah menurunkan dari Fornas ke Forkap kota atau kabupaten, kemudian menjadi formularium nasional. Harapannya itu obat yang benar-benar bisa dipenuhi. Tapi kembali lagi ke sumber anggaran ya. Sumber anggaran kalau memang nggak ada, itu disepakati, karena pada saat kita membuat formularium Puskesmas itu adalah kesepakatan kolaboratif antara semua PPA, profesional pemberi asuhan, dokter gigi, perawat bidan, dalam dan luar gedung, itu sudah dihitung semua kebutuhan, di mana formularium itu diharapkan kita bisa menghitung sendiri kebutuhan dan jenis obat sesuai dengan karakteristik skema kita masing-masing. Kalau memang juga tidak tersedia karena faktor anggaran, itu solusinya sih kalau kita obatnya masih dropping dari dinas, kita bersurat ke dinas, kemudian mencari lagi dari sisi anggaran mana yang bisa kita untuk memenuhinya. Harapannya tidak ada obat yang kosong ya di Puskesmas. Kemudian cara lain adalah substitusi. Obat mana yang boleh disubstitusikan, pastinya harus konsul ke dokter. Misalnya di kelasnya antibiotik, di kelasnya analgetik, ada obat yang kosong, tapi ada di obat lain substitusi yang bisa diberikan, tapi pastinya semua harus dengan konsul ke PPA-nya masing-masing. Cukup, Alifa? Kebetulan pertanyaannya kolom chat, Bu. Oh, di kolom chat. Mudah-mudahan Bu, orangnya izin masih mungkin ada. saya izin menambahkan, Bu, untuk standarnya sendiri, Bu, ada standarnya nggak, Bu? Harus berapa persen gitu patokannya ketersediaannya itu? Seharusnya 100%. Karena tidak boleh ada pasien 100%. yang pulang tanpa obat. Seharusnya dia dalam berobat mendapat, iya, apalagi di pelayanan dasar ya. Kalau kita nggak dia berobat juga nggak dapat obat yang lengkap, nanti larinya ke warung lagi nanti. Tapi kalau misalnya ada obat penggantinya, bisa ya, Bu? Substitusi di kelas terapi yang sama, kita coba cari, tapi tetap konsul ya ke BPA-nya. Misalnya di kelas pertanyaan lagi, Bu. Ya, mialgia misalnya kan kita punya Meloxicam, punya ibuprofen, punya diclofenac. Kadang-kadang beda dosis, ada yang 25, ada 50, yang kadang-kadang bersisa satu yang banyak, satu habis gitu. Nah, itu juga bisa disubstitusikan. Tapi tetap dikonsul ke dokter ya. Izin Bu, berarti perlu ada SOP tentang substitusi penggantian obat gitu ya, Bu? Kekosongan obat. Kekosongan obat, kenapanya, kemudian kalau pergantian bagaimana caranya. Berarti kalau udah nyangkut prosedur, siapa yang melakukan apa, caranya bagaimana, itu berarti wajib ada SOP. Baik, Ibu, terima kasih. Satu lagi mungkin, Bu, dari Neti Yuliani, izin bertanya, Bu, bagaimana cara kita memilih indikator mutu pelayanan Puskesmas? Indikator mutu pelayanan, ini indikator mutu yang mana? Farmasi atau umum ya? IMPP kali ya? Indikator prioritas Puskesmas?
Iya, mungkin lebih dijelasin kali ya, Bu. Sebenarnya ada indikator apa aja yang harus disiapkan oleh farmasi gitu, Bu? Ya, sebenarnya secara umum kan di bab 5 itu kita ada indikator nasional mutu yang sudah jelas mandatori dari kementerian yang wajib kita penuhi. Yang kedua adalah IMPP, indikator mutu prioritas puskesmas. Nah, di setiap unit termasuk farmasi pasti punya indikator mutunya. Dari indikator mutu yang tadi dari Mbak Nuni udah misalnya di gudang mengambil kosongan obat, di PPI-nya mengambil penggunaan antibiotik, di keselamatan pasien mengambil lasa, kemudian misalnya di penyerahan obat misalnya waktu. Nah, dari situ kita lihat, kita scoring di mana yang paling sering terjadi. Kemudian dari scoring itu mana yang paling berisiko terhadap keselamatan pasien. Kemudian mana gap yang paling tinggi antara target sama realisasi. Nah, itu dijadikan scoring, kemudian dijadikan indikator mutu. Indikator mutu prioritas yang kita ajukan adalah harus yang smart ya, yang mampu laksana. Jangan kita mengajukan sesuatu yang harus membeli alat mahal atau harus mengadakan sesuatu yang smart, yang bisa dilaksanakan tuh apa? Harapannya masalah itu tadi ada 5 masalah yang diambil tuh tadi, yang PPI keselamatan misalnya, yang tadi ada dari Mbak Nuni tadi. Nah, dari situ harapannya itu bisa diatasi masalahnya. Nanti ke depan kita mulai lagi dengan scoring lagi nanti indikator mutu kita pilih. Lama-lama kita terus berpacu dengan mutu harapannya nanti nggak ada lagi masalah yang menimbulkan gap antara harapan dan realisasi kenyataannya. Jadi sebenarnya dari masalah, indikator mutu prioritas itu muncul dari masalah. Kemudian dari tiap masalah itu kan kita ngajukan ke PJ mutunya. Di sana di scoring lagi, apakah dari kita mungkin diambil satu. Nggak semua, kalau di semua prioritas bukan prioritas namanya. Prioritas kan bisa 1, 2 sebenarnya namanya prioritas. Tapi kalau semua diambil kan bukan prioritas namanya. Udah belondongan aja lagi kan, sama RUK lagi masuk semuanya, nggak perlu struktur prioritas. Jadi yang di Nuni tadi, mana yang paling berisiko terhadap keselamatan pasien? Antibiotik berisiko, tapi nggak jangka, dia nggak langsung terlihat. Tapi lasa benar-benar berisiko, salah ngambil. Ya. Kemudian apalagi tadi yang di Mbak Nuni tadi ya, lasa, PPI-nya tadi antibiotik, terus lasanya tadi di gudang tidak ada obat expired. Nah itu dilihat. Habis itu kalau misalnya masalah waktu, itu sebenarnya masalah komunikasi. Kalau kita bisa menyampaikan seperti saya tayang di itu, kesabaran Anda, ketelitian kami. Kemudian kalau kita sampaikan, Pak, Bu, kalau obat racik, kami butuh untuk membuatnya lagi, meracik, jadi mohon izin waktunya. Nah itu mungkin bisa dilakukan dengan edukasi ya. Kemudian kalau masalahnya besar, ada kelompok yang harus kita intervensi, itu munculnya sosialisasi. Tapi kalau hanya personal, satu orang yang harus ditangani, munculnya edukasi. Itu mungkin dari yang secara umum ya, karena kita nggak membahas farmasi aja. Farmasi bagian penyumbang dari masalah yang kita scoring tadi, ada pilih tadi. Kemudian apakah itu menjadi prioritas puskesmas atau enggak, nanti akan ada di scoring lagi ke apakah dia menyangkut keselamatan pasien. Dan satu lagi, tersedia enggak sepatunya, sarana, prasarana, tenaga, alat, uang. Jadi kalau memang enggak mampu laksana, kalau mau diprioritaskan juga paling masuk ke RUK dulu. Berputar dia RUK, RPK, nanti berputar lagi ke tahun depannya. Siapa tahu mungkin ada tim ya yang bisa menyelesaikan gitu. Kalau memang nggak bisa secara di farmasi sendiri. Baik Ibu, berhubung waktunya sudah habis juga, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Apoteker Nuni dan Ibu Apoteker Ryan atas materi dan sesi tanya jawab yang luar biasa, begitu detail. Semoga kami petugas farmasi bertambah siap dan semangat untuk menghadapi akreditasi. Terima kasih Ibu. Demikian sejawat Apoteker dan TTK.
Izinkan saya menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan di Puskesmas, di mana kita harus memenuhi standar dari akreditasi tersebut. Akreditasi mengajarkan kepada kita tentang sebuah proses untuk menimba ilmu, refreshing ilmu, meningkatkan teamwork yang solid dan tertib, pendokumentasian dengan muara kepuasan pasien. Bab 3.10 tentang kefarmasian merupakan salah satu bagian yang menentukan dari akreditasi, di mana apoteker dan TTK saling bekerja sama membangun kekompakan dalam melakukan pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Mari kita niatkan kerja keras sebagai tenaga farmasi yang tangguh, semoga menjadi amal jariah yang terus-menerus. Sejawat apoteker dan TTK, izinkan saya berpantun, mohon bang cakep ya. Petugas farmasi siap akreditasi. Tugas moderasi saya selesai, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Apoteker Juwita yang telah memandu acara keynote speaker, paparan materi 1 dan paparan materi 2. Acara selanjutnya itu post-test peserta webinar. Untuk link tes bisa di scan barcode yang ada di layar Zoom atau bisa juga dilihat pada kolom chat. Untuk link post-test dapat diakses sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk link absensi juga bisa dilihat pada kolom chat dan bisa juga scan barcode pada layar Zoom. Dan jangan lupa juga untuk follow IG Hisparkesmas PDI DKI Jakarta. Untuk IG Hisparkesmas bisa dilihat di kolom chat dan ditampilkan juga di layar Zoom. Pada apoteker Gustaf, tolong ditampilkan. Untuk link post-test dan absensinya udah ya? Berikut scan barcode, absensi, dan post-test. Selanjutnya, acara yang juga sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang door prize webinar yang akan dipandu oleh Apoteker Lida. Pada Apoteker Lida, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Apoteker Rian. Izin saya share screen. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara dan sudah banyak sekali ilmu yang bermanfaat ya yang sudah kita dapatkan dari apoteker Ibu Apoteker Rian dan Apoteker Nuni. Nah, kita biar makin cerah nih, saya akan coba acak ya nama dari semua peserta yang mendaftar di webinar ini yang akan mendapatkan door prize berupa pulsa atau saldo GoPay atau OPPO atau ShopeePay sebesar Rp100.000. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah Apoteker Devi Ulfah ya sebagai pemenang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Mohon yang mendapatkan door prize, silakan raise hand. Pemenang keduanya. Apoteker Faiza. Silakan raise hand. Dan yang terakhir adalah
Saudara Rifani Fauzia. Ya, silakan raise hand. Alhamdulillah 3 orang pemenang sudah didapatkan. Nanti panitia akan menghubungi para pemenang. Tapi mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Saya kembalikan acara kepada MC Apoteker Rian. Terima kasih. Izin Pak Rian, mic-nya belum nyala Pak. Oh ya, maaf. Ulang aja ya. Terima kasih kepada Apoteker Lida yang sudah memandu acara pengumuman pemenang door prize. Untuk para pemenang door prize nanti akan dihubungi oleh panitia. Dan jangan lupa juga untuk follow IG Hisparkesmas PDIAI DKI Jakarta. Untuk link IG-nya, sudah ditampilkan di layar Zoom. Dan akhirnya kita sudah tiba di penghujung acara webinar Hisparkesmas PDIAI DKI Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Dr. Andes Muhammad Yamin MPAM, Ibu Apoteker Dr. Anda Ryan Saleh MKM, dan Ibu Apoteker Nuni Ruwanti SSI, dan seluruh peserta webinar, sejawat apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian, dan PT Global Pharma selaku sponsor acara webinar. Semoga kita semakin siap menghadapi akreditasi puskesmas depannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sebelum acara saya tutup, saya mau pantun lagi nih ya. Dikit. Nanti tolong bilang cakep lagi ya. Punya mantan namanya Ani. Kalau mamanya dipanggil Umi. Webinar berakhir sampai di sini. Sampai bertemu kembali di acara webinar Hisparkesmas PDIAI DKI Jakarta. Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmaratlah terkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji merangkum indah. Rasa sail ragu biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak gairah kamu mendayu sabda diramu. Jadikan hanya aku satu-satunya
Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to